Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfi Himawan Al-Asgaf dari Teknik Informatika Reguler 2 Universitas Mercu Buana, Keranggan, Bekasi. Saya ingin mempresentasikan UAS tentang kewirausahaan 2. Yang pertama, saya ingin membuat suatu usaha program tentang khusus dan pelatihan mengoding atau programming. Namanya yaitu Decodein. Ya, di sini kalau Anda bingung tentang pemrograman kode, tapi mulai dari mana, kita bisa langsung datang ke tempat Decodein IT Tech, bertempat di Jalan Raya Bogor, kilometer 35, Tapos, Depok. Isu yang diangkat atau kebutuhan pasar. Yang pertama, kebutuhan dalam mengembangkan skill-nya di dunia IT bagi para konsumen, namun mereka masih tidak mengetahui dasar dan mulai dari mana mereka harus belajar. Yang kedua, kebutuhan dalam memperdalam ilmu yang sudah didapat di bidang IT dan ingin menguasainya menjadi lebih ke level expert agar bisa berguna kelak di dalam dunia profesional dan pekerjaannya. Contoh kasus atau ceritanya, ada nama seorang Bagus, dia pengen sekali bisa membuat website sendiri, namun dia bukan dari pendidikan yang berlatar belakang IT. Dia bingung harus memulai dari mana, dia memiliki keinginan kuat untuk membuat website sesuai keinginannya. Maka daripada itu, solusi untuk Bagus yaitu dia mencari informasi tentang tempat belajar khusus pemrograman untuk mengasah skill-nya. Itu solusi yang sudah ada, belajar otodidak dari berbagai sumber. Nah, ini bisa dipelajari sendiri, banyak sumber di internet sekarang, GitHub atau Stack Overflow dan lainnya. Namun ini juga butuh waktu lama dan proses yang panjang. Yang kedua, dia bisa belajar dari tempat khusus untuk mendapatkan kemajuan secara tepat, cepat, namun perlu biaya yang mahal. Dan yang ketiga, solusinya ada juga belajar dari teman yang handal, yang sudah jago lah dalam bidang IT, terutama programming mungkin, namun tidak dapat sepenuhnya didapatkan. Entah mungkin temannya juga memiliki kesibukan, jadi tidak sepenuhnya semaksimal mungkin Bagus dapatkan. Solusi yang ditawarkan produk atau jasa, jadi solusinya itu belajar dari tempat khusus dengan ahlinya untuk mendapatkan kemajuan secara tepat dan cepat. Tapi biayanya dengan pas kantong, ya, sesuai budget mahasiswa. Value proposition yang unik, dapat berkonsultasi dan berdiskusi kapan saja, di mana saja tanpa biaya. Ini kelebihan daripada Decodein. Jadi setiap orang yang sudah menjadi anggota Decodein, dia dapat berkonsultasi, berdiskusi ke para pengajar yang ahli kapan saja, lewat online pun juga bisa, offline datang langsung juga bisa, tanpa dikenakan biaya apapun. Bahkan alumni dari Decodein juga masih dapat berkonsultasi dan berdiskusi. Fungsional benefit. Fungsinya itu mendapatkan skill baru di bidang IT yang terverifikasi sehingga dapat digunakan di dalam kehidupan mereka. Jadi setelah keluar dari Decodein ini, setelah lulus, skill yang mereka sudah dapatkan, mereka dapat menggunakannya ke dalam kehidupan untuk mencari cuan, atau mereka bisa berguna untuk profesional di bidang pekerjaannya masing-masing. Dan emotional benefit. Nah, ini dapat saat kita, kalau dengan namanya ngoding atau programming itu kan pasti pikiran sudah mulai, aduh susah nih. Nah, Decodein ini pengajarnya asik-asik dan dipastikan ada games-games seru yang didapatkan. Jadi belajar secara asyik,
menyenangkan, suasananya seru, asik gitu kan. Maka coding ini akan meningkatkan semangat dalam belajar anggota Decoding ini. Gitu. Selanjutnya, input itu memberikan pengetahuan, penerapan skill ilmu di bidang IT sesuai dengan apa yang dipilih oleh para konsumen kami. Prosesnya mereka pertama mungkin mengenali apa itu programming, mengenali langkah-langkah dalam melakukan programming, terus mereka selanjutnya mempelajari dasarnya, programmer dasarnya, sudah bisa selanjutnya mereka mempelajari tingkat lanjut. Setelah sudah bisa, mereka menerapkan dengan praktik-praktik yang diberikan oleh para pengajar dari kami. Kemudian mereka setelah itu dapat membuat proyek sesuai dengan keinginan masing-masing. Dan setelah itu pengetesan proyek oleh para pengajar, setelah itu penilaian proyek. Outputnya anggota dapat mengerti dan memahami serta mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari dan dipraktikkan selama kursus pelatihan. Outcome ini ilmu yang didapatkan, skill yang ditambah, kesempatan datangnya peluang rezeki pun diperluaskan. Target customer dari Decoding ini adalah terdiri dari 4, yaitu anak-anak, siswa dari SD sampai SMA sederajat, terus para mahasiswa, mahasiswi, dan masyarakat umum atau orang juga yang sudah bekerja. Jumlah konsumen per kategorinya yaitu anak-anak sebanyak 175, itu target kami. Kemudian siswa itu sebanyak 200, mahasiswa 2,5, dan masyarakat umum ada 3,5. Kebutuhan dan alokasi dana. Yang pertama, pemasaran modal kerja rekrutmen. Kami membutuhkan biaya pertama itu 300 juta. Kita pengembangan produk R&D sebanyak 125 juta. Dan totalnya ada 425 juta. Jumlah kas yang dikeluarkan setiap bulan ada 25 juta. Runway dalam beberapa bulan pendataan tersebut akan habis dalam 17 bulan. Dan kami memiliki target yang ingin dicapai dalam 1 tahun ke depan, yaitu pada bulan pertama Januari 2022 grand launching pembukaan pertama dengan pemasaran bantuan para selebgram dan youtuber tentang edukasi tentang programming juga ada pada bulan Maret ya. Kami punya target untuk mencapai lebih dari 500 anggota kami. Selanjutnya bulan April kami ingin membuka cabang baru di Kota Bogor. Dan pada bulan Juni, kami ingin membuka cabang juga di Kota Jakarta. Setelah Agustus 2022, kami berhasil meluluskan 500 anggota. Jadi rata-rata di Decoding ini paling cepat belajar itu 3 bulan dan sampai 6 bulan. Selanjutnya September 2022, kami ingin membuka cabang ilmu baru ya. Selain daripada ilmu yang sudah ada sebelumnya, dan November 2022 kami mencapai 1.000 anggota. Selanjutnya Desember 2022 kami bersiap bersaing mengikuti kompetisi untuk lomba di Indonesia ya, dimanapun lah. Oke. Strategi kami fase 1 selama 6 bulan pertama dan sampai bulan ke-6. Pertama pembukaan, grand launching. Usaha yang kami pertama buat itu di Depok. Tadi tempatnya di Jalan Raya Bogor, kilometer 35. Selanjutnya kami membuka langkah berikutnya Bogor, cabang kedua, dan cabang ketiganya kami ingin membuka di Jakarta. Dan memilih tim berjumlah 15 orang dalam satu cabang. 5 manajemen dan 10 pengajar profesional untuk setiap cabangnya. Jadi 3 cabang dengan total 45 orang. Ini 6 bulan pertama. Dan selanjutnya dalam fase kedua, bulan ke-7 dan sampai bulan ke-12 semester keduanya ini kami ingin membuka cabang ilmu baru. Ilmu barunya ini artificial intelligence atau AI. Terus nambah kuota anggota dan kelas baru tentunya pastinya karena cabang ilmu ini baru dibuat.
menambah jumlah pengajar juga profesional 2 orang ya setiap cabangnya, jadi dalam 3 cabang itu menambah 6 orang ya. Kemudian fase 3 ini bulan 13 sampai bulan 18 kita buka lagi cabang ilmu baru data engineering, menambah kuota anggota juga, kelas baru, nambah jumlah pengajar profesional 2 orang, jadi total nambah lagi 6 orang dalam 3 cabang. Selanjutnya fase ke-4 bulan 19 sampai bulan 24 ya. Udah hampir mau 2 tahun, kami pengen juga buka cabang baru nih. 3 cabang ada di Bintaro, Bandung, dan Bekasi. Menambah tim juga untuk 3 cabang baru. Kemudian kami ingin membuka program baru beasiswa untuk khusus dan pelatihan. Jadi untuk para mahasiswa yang punya tes nilai bagus, kami bisa punya beasiswa untuk meringankan beban dalam biaya. Kemudian fase kelima, tahun kelima ya. Kami ingin juga punya melebarkan sayap lah, tapi kami masih di wilayah Jawa sampai Bali mungkin. Cabang barunya ini ada di kota besar ya seperti Semarang, Surabaya, kota Yogyakarta, terus Bali, Solo, Malang, Banten. Terus juga kami ingin membuka cabang ilmu baru tentang networking engineering ya. Dan fase ke-6 setelah tahun ke-5 kami ingin baru nih membuka cabang keluar Pulau Jawa ya, seperti kota besar ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Dalam proyeksi keuangan target kami ya, pertama jumlah konsumen pada tahun pertama kami ingin 1.000 ya, mencapai 1.000 anggota dengan sumber pendapatan khusus dalam kalau perhitungannya ya, kami jika memang 1 orang 3,5 juta itu dalam 1 orang ya, terus kami itu 1 orangnya 3,5 untuk 6 bulan. Berarti kan kalau dalam 1 tahun itu 2 kali, berarti 7 juta dikali 1.000 konsumen. Jadi ya dapatnya 7 miliar ya. Dan sumber pendapatan YouTube, kami juga punya channel YouTube berbagai edukasi tentang pemrograman. Ini kami ya perkiraan mungkin 48 juta lah ya dalam 1 tahun. Terus sumber pendapatan investasi kami juga memperkirakan sebanyak 70 juta di fase 1 tahun ini. Jadi total pendapatan 7.118 juta. Bebannya dalam pengembangan produk, pengembangan jasa, dan pengembangan pengetahuan yang didapatkan ya. R&D ini 1 tahun pertama kami membutuhkan menghabiskan biaya 300 juta dan gaji dan upah untuk memberikan kepada para pengajar, manajemen, dan orang lain itu 400 juta. Dengan biaya perawatan tempat usaha tentunya, kami tidak menyewa kantor atau ruko, karena kami alhamdulillah sudah memiliki tempat, jadi kami hanya membutuhkan biaya dalam perawatan tempat usaha. Kami membutuhkan orang-orang untuk merawat tempat usaha, dan biayanya ini kemungkinan diperkirakan sebanyak 152 juta. Dan tentunya dalam tempat khusus ini kan banyak komputer. Jadi komputer ini membutuhkan perawatan servis rutin ya, maintenance setiap bulan pastinya. Dan dana dialokasikan selama 1 tahun ini totalnya 360 juta. Biaya administrasi itu sebanyak 126 juta. Jadi total beban pengeluaran ini kemungkinan 1.338 juta. Nah, beban bunga ini kami mungkin sebanyak PPh ya, dalam 1 tahun ini perhitungannya 975.584.175. Dan beban depresiasi ini sebanyak 250 juta, beban amortisasi 50 juta. Jadi laba bersih yang diterima dalam keuangan Decodein dalam 1 tahun pertama sebanyak 4.504.415.825. Dan tahun kedua kami ingin kemungkinan kami ingin mendapatkan sebanyak paling tidak 2.000 konsumen, bahkan lebih baik. Jadi sehingga
pendapatan pendapatan khususnya 2 kali lipat menjadi 14 miliar. Dan pendapatan YouTube-nya tentu paling tidak minimal meningkatlah 85 juta dalam 1 tahun ini. Yang kedua nih, sumber pendapatan investasi juga harus meningkat sebanyak 110 juta. Dengan total pendapatannya itu 14 miliar 195 juta. Biaya beban dalam pengembangan pengetahuan R&D juga membutuhkan biaya yang 2 kali lipat lebih banyak, 700 juta. Selanjutnya, gaji pasti setiap tahunnya naik kan ya. Kemungkinan gaji ini pasti 900 juta, ditambah banyaknya cabang yang bertambah, para tenaga pengajar yang bertambah, tentu gajinya akan meningkat kebutuhannya. Terus kebutuhan biaya perawatan tempat usaha juga pasti meningkat, karena kan cabang kita pasti bertambah kan setiap tahun, yaitu 250 juta kebutuhannya. Selanjutnya, perawatan dan maintenance komputer. Ini jumlah komputer juga pasti bertambah, biaya maintenance-nya pasti juga bertambah. Itu dana alokasinya kemungkinan 560 juta. Terus biaya administrasi juga 175 juta bertambah. Dengan totalnya beban ini adalah 2 miliar 575 juta. Dan beban bunga pasti meningkat, itu 1 miliar 983 268 350. Beban depresiasi itu 408 juta dan beban amortisasi yaitu 104 juta. Dengan laba bersih pada tahun kedua sebanyak 9 miliar 134 juta 9 miliar 124 juta 731.650. Jadi segitu pada tahun kedua proyeksi keuangan Decodein ini. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi dari saya. Salam kenal. Semoga bagi yang ingin meningkatkan kualitas skill dalam pemrograman IT, kami punya tempatnya dengan pengajar yang sangat mengasihkan dan pastinya seru untuk mengikuti setiap kelasnya. Seperti itu, kunjungi website kami di decodein-itcourse.co.id. Salam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.